supaya kita semakin mengerti, semakin kuat dan gagah perkasa, dan semakin berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Ya, saya akan sampaikan pesan-pesan Tuhan, di mana Tuhan berkata, berbahagia dan bersukacitalah. Kita selalu dengar awal Tuhan selalu berkata berbahagia dan bersukacitalah. Berarti Tuhan selalu memberikan kepada kita kebahagiaan dan sukacita surga dalam hidup kita. Ya, Tuhan katakan berbahagia dan bersukacitalah. Anak-anakku yang senantiasa sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang selalu menyenangkan hatiku dengan puji-pujian dan penyembahan yang semerbak harum baunya. Aku Tuhan yang akan memberikan terobosan-terobosan, kemudahan-kemudahan, keleluasaan-keleluasaan, dan kehidupan yang berkemenangan. Naik-naik dan naik dengan caraku yang tidak terduga. Saudara, imani itu terjadi dalam hidupmu. Apa yang terkandung di dalam hatimu saat ini yang manusia tidak mengetahuinya, tetapi aku yang menilik sampai ke dasar hatimu. Aku yang memberikan jawaban yang terbaik, dan aku yang memberikan jalan terbuka, naik dan naik ke atas, dan terselesaikan dengan caraku yang ajaib. Saudara, imani itu terjadi dalam hidupmu. Ada berkat-berkat yang tidak terduga. Ada kejutan-kejutan di luar nalarmu. Ada peningkatan-peningkatan sampai ke jenjang yang tertinggi dengan caraku di luar nalarmu. Berkatku menyertai hidup kalian. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan ketika kita jeli, kita tanggap, kita tangkap, kita imani, itu benar terjadi dalam hidup. Ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Janji Tuhan hari ini itu luar biasa. Ya. Kenapa? Selama ini hidup kita biasa-biasa. Ya, kenapa? Selama ini banyak anak-anak Tuhan yang selalu datang dan datang dengan masalah persoalanan, dengan kemelut hidup, dengan keadaan rumah tangga yang retak, yang pecah, yang berantakan, dengan keadaan yang babak belur, yang terpuruk, bahkan dengan keadaan kesesakan, ya, terhimpit, terjepit, tidak berdaya. Kenapa kita selalu datang dan datang kepada Tuhan hari ini? Tetapi belum ada jawaban terjadi dalam hidup kita. Belum ada kelegaan dalam hidup kita. Ya, kenapa kok sih sesak terus ya, sesak terus? Kok belum longgar? Belum longgar, belum ada kelegaan. Ya. Kenapa? Sayang bagi Anda yang sudah saya doain, yang sudah dapat pesan Tuhan, lalu keluar dan keluar dan keluar, meninggalkan firman Tuhan. Iya, tetapi bagi Anda yang dengar firman Tuhan, bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan mau semua kita ada perubahan terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Ya, kita mau lihat firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Ayat 1 sampai 15. Ya. Kita lihat firman Tuhannya. Satu Raja-Raja 3 ayat 1
Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo, ini lihat baik-baik, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4, Bapak Ibu boleh baca. Supaya tidak ngantuk, semua boleh baca. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saudara, tahukah saudara, kita sering dengar cerita firman Tuhan tentang Salomo, raja yang tidak ada duanya. Raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Raja yang diberikan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Dan dia diberkati kerajaannya luar biasa. Kedudukannya yang luar biasa. Kenapa? Kita tadi baca dari ayat 1 sampai 4. Salomo selalu datang kepada Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yaitu dengan apa? Dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hidup menurut ketetapan Tuhan dalam firman Tuhan. Dan Salomo masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan ayat 4, Salomo pergi mempersembahkan korban, sebab disitulah, di bukit pengorbanan ini, disitulah yang paling besar 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Kalau kita diukur 1000 yang dipersembahkan Salomo, berapa duitnya? Ya, secara manusia kalau gitu orang nggak punya duit, nggak bisa dong mempersembahkan yang terbaik. 1 domba berapa harganya? Kalau 1000 berapa? Ya tidak terjangkau. Tapi saudara, firman Tuhan ini berbicara apa? Salomo karena dengan kasihnya, dia begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup dalam jalur kebenaran Tuhan. Dan dia mempersembahkan korban puji-pujian dan penyembahan yang semerbak harum baunya. Yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya, Salomo selalu datang berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Dia selalu memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, maka saudara, Tuhan itu memberikan. Di mana Tuhan memberikan pintu anugerahnya kepada Salomo. Ya, Tuhan memberikan pintu belas kasihnya kepada Salomo. Dan Tuhan memberikan pintu kasih dan kemurahannya kepada Salomo. Dengan apa? Ayat selanjutnya, di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, pernahkah kita mendengar Tuhan berkata, mintalah apa yang kamu mau, nanti aku berikan kepada engkau. Pernahkah kita mendengar Tuhan berkata itu kepada kita?
Kalau belum pernah, berarti kita belum pernah memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang semerbak harumnya. Tahukah engkau, ketika engkau bisa memberikan pujian penyembahanmu, yang semerbak harumnya luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menampakkan diri kepada engkau. Dia akan bertanya seperti dia bertanya kepada Salomo, apa yang kamu minta? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan saudara tahukah engkau, apa jawab Salomo? Ketika Salomo, ketika Salomo selalu memberikan pujian penyembahan, kita selalu datang sama Tuhan selama ini di Zoom, ya kita memberikan pujian penyembahan. Saya tidak tahu, mungkin ada dengan segenap hati, ada setengah hati, ada yang malah sambil makan, ya sambil setrika mungkin, atau sambil nyetel tape, sambil WA, ya. Tapi yang tahu Anda sendiri. Tetapi ketika Anda datang kepada Tuhan, seperti Salomo memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tahukah kalian, ketika kita datang kepada Dia, memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, itu berarti kita menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus. Selama ini kita datang kepada Tuhan biasa-biasa. Tetapi kalau kita bisa menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus, maka Tuhan akan datang kepada engkau. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara lihat, Salomo merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia tidak langsung ngomong, Tuhan, aku minta rumah, aku minta mobil. Enggak. Aku minta kedudukan. Enggak. Tapi Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Saudara, lihat kata-kata Salomo. Dia begitu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia begitu menghargai dan menghormati Roh Kudus. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu kepada papaku. Karena papaku itu setia loh. Papaku itu benar, hidupnya benar. Dan papaku selalu jujur di hadapanmu. Dan engkau sudah menjamin kepadanya dengan kasih setia yang besar. Dan engkau sudah memberikan anak, yaitu aku ini anaknya, yang sudah kau berikan duduk di tata sampai hari ini. Bahkan dengan rendah hati Salomo berkata, maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saudara, bahkan dia rendah hati, dia berkata, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo waktu diangkat jadi raja masih sangat muda dan tidak pengalaman. Tetapi kalau Tuhan yang sudah panggil dan pilih, apapun keadaanmu, belum berpengalaman, masih muda, tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan menilik hatimu, dan dia panggil dan pilih engkau, dia angkat dan tinggikan engkau dengan caranya yang ajaib. Saudara, tahukah engkau, ketika Salomo terus dengan rendah hati berkata, maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini
berada di tengah-tengah umatku yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan dengan rendah hati dia berkata, ya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, Salomo tidak minta apa-apa, tetapi Salomo tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, berikan aku hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Saudara, ayat 10 berkata apa? Dan Tuhan melihat permintaan Salomo itu adalah baik di mata Tuhan. Ya, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara, Salomo tidak minta kaya, tidak minta umur panjang, tidak minta Tuhan menegur musuhnya. Tetapi dia cuma minta pengertian untuk memutuskan hukum. Dia meminta hati yang mengerti kehendak Tuhan. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saudara, hati yang penuh hikmat dan pengertian itu nggak mungkin kita punya kalau Tuhan tidak kasih. Tetapi ketika engkau bisa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, engkau selalu menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus. Dan Tuhan, ketika Tuhan berkenan, maka dia akan memberikan permohonanmu, permintaanmu seperti Salomo. Tuhan berkata, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara, spesial. Tuhan kasih spesial kepada Salomo. Enggak ada yang bisa seperti engkau. Sesudah engkau dan sebelum engkau, enggak ada yang sama seperti Salomo. Dan ayat selanjutnya, ayat 13 dikatakan apa? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, ketika Salomo rendah hati, dia bisa mengagungkan Tuhan. Dia bisa menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Dia bisa memberikan pujian penyembahannya yang semerbak harumnya, menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, Tuhan memberikan anugerah kepada dia. Tuhan memberikan anugerah, membukakan pintu anugerah, pintu belas kasih, pintu kasih dan kemurahannya. Dan ketika Tuhan membukakan pintu anugerah, pintu belas kasih dan kemurahan, dan apa yang Salomo minta, Tuhan berikan jawabannya. Tuhan memberikan hati yang penuh pengertian, hikmat dan pengertian. Bahkan Tuhan memberikan apa? Kekayaan dan kemuliaan. Yang Salomo tidak minta, Tuhan kasih. Dan sepanjang umurmu, tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14. Ketika Anda benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata apa? Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, tetap
mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, kalau Tuhan senang Anda berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, Anda berguna untuk kepanjangan tangan Tuhan, Dia akan memperpanjang umurmu. Tidak cuma memperpanjang umurmu, tetapi Dia memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Bukan umurnya panjang lalu geletak di tempat tidur, tidak ono gunanya. Buat apa umurmu panjang tapi stroke 10 tahun diranjang, tidak ada gunanya. Bikin repot, bikin susah, seisi rumah. Tetapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, Dia akan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan kepada engkau, kehidupan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Saudara, lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara, ketika Salomo pulang dari doa, dari memuji menyembah di Bukit Pengorbanan, dia pulang, dia berdiri lagi di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkan lagi korban bakaran. Dia pulang ke rumahnya. Dia masih ada hubungan dengan Tuhan. Dia masih memberikan pujian penyembahannya kepada Tuhan yang berbau harum. Bahkan dia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Dia menjamu anak buahnya semuanya. Diberkati, dikasih makan. Saudara, kita lihat Salomo ini luar biasa, ya. Kita lihat Salomo ini luar biasa, dikasih Tuhan luar biasa. Padahal kalau kita lihat riwayatnya Salomo, ya, dia bukan dari keturunan yang luar biasa. Ya. Daud adalah seorang raja yang dipanggil dan dipilih Tuhan, betul? Daud itu adalah seorang pengembala kambing domba. Dia adalah pengembala domba yang selalu hidup dan melakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Daud selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Karena dia selalu berhubungan intim dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan serigala, harimau di padang belantara yang mau menerkam domba. Kenapa bisa? Karena dia ada selalu melekat sama Tuhan. Dan ketika Daud dipilih, ya, Daud dipanggil dan dipilih Tuhan, di mana Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Daud tidak minta, tetapi Tuhan yang panggil dan pilih Daud. Dia dipanggil, diurapi. Dan ketika dia diurapi, dan Daud juga mengalahkan Goliat. Semua tidak bisa ngalahin Goliat, tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Daud selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Sehingga ada otoritas dan kuasa Tuhan dalam dirinya. Sehingga ketika dia berperang melawan Goliat, bukan dia yang berperang, tetapi Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang berperang ganti Daud, dan Goliat dikalahkan dan mati tergeletak. Saudara, semua yang dilakukan Daud adalah benar, bagus, betul. Tetapi kita manusia, tetap adalah manusia. Kita manusia adalah ada kekurangan dan kelemahan. Ya. Dan ketika Daud sudah menjabat sebagai raja, maka Daud pernah mengalami dia jatuh dalam dosa. Saudara bisa lihat 2 Samuel 11 ayat 3-5, saudara baca di rumah sebagai PR. Ya, kalau kita baca di sini nanti 2 jam. Ya, Daud pernah jatuh dalam dosa. Ya, Daud jatuh dalam dosa bagaimana? Ketika dia santai, orang lain berperang, dia bangun tidur, dia santai, dia berdiri di sotoh, ya, sotoh rumah, dan dia melihat Batseba sedang mandi. Dan ketika dia melihat Batseba
sedang mandi itu adalah istri Uria. Ya, tetapi Daud memanggil orang-orangnya untuk anak buahnya untuk memanggil Batseba sehingga dia bersetubuh dengan Batseba. Ya, dia melakukan kesalahan, dia berzina dengan Batseba sehingga mengandunglah Batseba. Ketika Batseba mengandung, Daud was-was nih, ya, karena Batseba adalah istri dari Uria. Dan Daud membuat kesalahan yang kedua kali. Sudah berzina, sudah bersetubuh dengan Batseba, Daud membuat kesalahan yang kedua kali, yaitu dia sengaja membiarkan Uria terbunuh di medan perang. Ya, sengaja membunuh dengan cara halus. Dia melakukan kesalahan kedua, dia membunuh Uria, suami Batseba. Dan ketika hal itu terjadi, ya, maka Tuhan sangat mengasihi Daud. Sama dengan kita adalah manusia. Selalu ada kesalahan dan dosa. Kita pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang benar, yang suci, yang kudus. Tidak ada. Tetapi ketika engkau jatuh dalam dosa, seperti Daud jatuh dalam dosa, Tuhan akan menegur engkau. Tuhan akan memperingatkan engkau. Seperti Daud diperingatkan oleh Tuhan dengan melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur dia. Iya. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 12. Iya. Di mana Nabi Nathan menegur Daud. Menegur Daud. Lalu 2 Samuel 12 ayat 13. Ya, ini ada. 2 Samuel 12 ayat 13. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, yang terjadi, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Saudara, Daud berdosa, Daud berzina, Daud membunuh Uria. Tetapi ketika Daud datang kepada Tuhan, dia mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu berkata melalui Nabi Nathan, "Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sebesar apa dosamu, semerah kirmisi dosamu, sehitam pekat dosamu, ketika engkau datang di hadapan Tuhan, engkau minta ampun, engkau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosamu, Tuhan itu Maha Pengasih dan Dia mengampuni dosamu. Dan firman Tuhan berkata apa? Engkau tidak akan mati. Tuhan menjauhkan engkau dari dosamu. Kita manusia itu luar biasa ngalah-ngalahi Tuhan. Betul? Kita selalu menjudge orang yang berdosa. Kita selalu menghakimi orang yang berdosa. Seperti orang kalau berdosa ini nggak ada maaf, harus mati, harus keluar, harus binasa. Saudara, kita bukan Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu luar biasa. Daud yang sudah berbuat kesalahan, Tuhan tidak menghukum dia mati. Tuhan masih pakai dia sebagai raja. Tuhan masih mengampuni dia. Dan dia tidak mati. Kenapa? Karena dia minta ampun sama Tuhan. Dan Nabi Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan engkau dari dosamu. Dan akibat dari dosa, tetap ada akibat yang harus ditanggung, di mana anak yang dilahirkan Batseba itu lahir tapi mati. Ya, Anda bisa lihat nanti baca di firman Tuhan, di mana anaknya itu lahir mati. 2 Samuel 12 ayat 18. Matilah anak itu. Ya.
Setelah anak itu mati, ya, ayat 18, pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita selalu berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan. Perkataan kita, bagaimana kita mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Tetapi ketika Daud sudah melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, ketika anak itu mati, Daud tidak menyalahkan Tuhan, tidak meratap, tetapi Daud lalu mulai mandi, ya, bangun dari lantai, mandi, berurap, bertukar pakaian, ia masuk lagi ke dalam rumah Tuhan. Dia sujud lagi menyembah kepada Tuhan. Dia memberikan pujian penyembahan kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dan ketika Daud sudah minta ampun, dia kembali memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mengampuni Daud, dan Tuhan memberikan Daud yang terbaik dalam hidupnya, di mana Tuhan juga memberikan melalui Batseba melahirkan seorang anak yang bernama Salomo. Salomo bukan dari keluarga yang luar biasa, keluarga baik-baik. Salomo dapat dari mana seorang ibu yang sudah berzina dengan Raja Daud. Ya. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi Salomo. Kenapa? Karena Salomo selalu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahnya. Dia selalu hidup dan berjalan dalam koridornya Tuhan. Banyak orang tanya sama saya, Cik Lingling, kalau seandainya ya dari keluarga yang nggak baik, ya, broken home, atau dari keluarga di mana orang tuanya bercerai, atau orang tuanya berbuat yang nggak baik, semuanya nggak baik, ya. Apakah itu akan, kutuk keturunan itu akan ada kepada anak-anaknya? Sesuai firman Tuhan, kutuk keturunan itu akan ada dalam 4 keturunan kita, betul? Tetapi saudara, kita baca firman Tuhan ini. Daud memang melakukan kesalahan, tetapi dia datang sama Tuhan. Dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Dan ketika dia melahirkan anak Salomo, Salomo mengikuti jejak ayahnya. Salomo juga datang sama Tuhan. Salomo melekat sama Tuhan. Bahkan Salomo melebihi Daud karena dia datang ke bukit-bukit pengorbanan. Dia selalu memuji menyembah Tuhan dan dia selalu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, ketika dia selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dan Tuhan itu senang hatinya. Kenapa? Karena Salomo menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saudara, kita kalau lihat cerita Salomo, ini luar biasa, ya. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan mengampuni Daud. Hukumannya sudah berjalan, yaitu anak yang dilahirkan mati. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Daud. Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Salomo. Bahkan Tuhan berkata, bukan kamu yang akan mendirikan bait suci, tetapi anakmu, keturunanmu yang akan mendirikan rumahku, yaitu Salomo. Salomo dipilih Tuhan. Salomo terpilih untuk bisa membangun istana buat rumah Tuhan. Kenapa? Karena Salomo menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Apapun kutuk keturunan yang diperbuat orang tuamu di atasmu,
Ketika engkau datang kepada Dia, engkau sujud di hadapan Dia, engkau bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, engkau hidup dalam jalur kebenarannya, engkau melakukan sesuai dengan ketetapannya, hidup dalam koridor kebenarannya, kekudusannya, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau mendapat perkenanan Tuhan, engkau terpilih, maka kutuk keturunan itu tidak ada lagi, tidak akan mengenai engkau. Cukup sampai di situ. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau selalu menyenangkan hati Tuhan, maka saudara, engkau pun akan mendapatkan seperti yang Salomo dapatkan. Engkau akan mendapatkan di mana Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan membukakan pintu anugerahnya, pintu belas kasihnya, bahkan pintu kemurahannya dalam hidupmu. Kita tadi dengar firman Tuhan, dengar pesan Tuhan di mana dikatakan berbahagia dan bersukacitalah. Bagi anak-anakku yang senantiasa datang sujud di hadapanku dengan segenap hati, yang selalu menyenangkan hatiku dengan puji-pujian dan penyembahan yang semerbak harum baunya. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan terobosan-terobosan, kemudahan-kemudahan, dan keleluasan-keleluasan, dan kehidupan yang berkemenangan naik dan naik dengan caraku yang tidak terduga. Bahkan Tuhan katakan hari ini, apapun yang terkandung dalam hatimu, yang manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan katakan, aku yang memberikan jawaban yang terbaik. Imani saudara. Dan Tuhan katakan, aku juga akan memberikan jalan naik ke atas dan naik ke atas dengan caraku, dan masalahmu terselesaikan dengan caraku. Tuhan katakan ada berkat tidak terduga, ada kejutan-kejutan yang tidak terduga, dan ada peningkatan-peningkatan ke jenjang tertinggi dengan caraku di luar nalarmu. Saudara, hari ini, ya, saudara dengar saya sampai di firman Tuhan, nggak tahu dengarnya sungguhan apa enggak, saya nggak tahu, ya kan? Saudara datang memuji menyembah, saya juga nggak tahu. Saudara memuji menyembah dengan segenap hati, dengan 100%, 90, 80, 50, 10%, atau Anda datang kepada Tuhan hanya untuk dengar pesan-pesan Tuhan, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hari ini, saya ingin mengajak semua saudara yang ada di sini. Karena saya tahu Anda datang ke Zoom ini karena Anda punya masalah dan persoalan. Betul? Karena Anda mempunyai kesulitan-kesulitan sendiri. Ada yang saya tahu beberapa orang yang tidak ada kerjaan, yang tidak bisa hidup, tidak bisa makan, ya, tidak punya modal, yang rumah mau dilelang, mau dijual, mau disita. Ya, macam-macam. Yang ada penyakit yang tidak sembuh, yang nggak bisa sembuh, yang dokter bilang harus dioperasi, ya, macam-macam. Tetapi hari ini saya mau ajak semua yang ada di Zoom ini. Kalau selama ini kita datang di Zoom, Anda cuma dengar pesan Tuhan. Saya sampaikan pesan Tuhan, ya. Anda dengar, Anda tunggu. Jadi enggak ya? Jadi enggak ya dalam hidupku? Ya, hari ini saya mau ajak saudara. Hari Senin nanti, mulai hari Senin depan, ya. Hari Senin depan tanggal 26 Juni. Bagi Anda yang mempunyai beban berat, yang mempunyai masalah persoalan, yang mempunyai kemelut di dalam hati hidupmu semuanya, usaha pekerjaanmu atau penyakitmu, dalam dirimu, dalam rumah tangga keluargamu, rohanimu, kantongmu, semuanya. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan seperti Daud. Datang ke bukit-bukit pengorbanan, kita mau memberikan pujian penyembahan yang semerbak harum baunya, yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, ketika Anda datang kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak usah apa-apa, cuma muji menyembah dengan segenap hati. Ketika Anda terus memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, hadirat Allah ada, lawatan Tuhan ada,
Zaman Tuhan ada dalam hidupmu. Tahu-tahu ada jalan terbuka. Tahu-tahu masalahmu terselesaikan. Tahu-tahu penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya udah lupa, ya. Saya pernah doain orang di RKZ, di rumah sakit RKZ. Dan waktu saya doain orang itu, saya nggak kenal. Cuman saya diundang, suruh doain. Saya doain. Waktu saya doain, Tuhan berikan ada salib. Ada salib di atas kepala orang itu. Dan ada darah segar, darah Yesus itu tercurah. Turun-turun membasahi orang itu. Dan ketika membasahi orang itu, Tuhan katakan, orang itu sembuh. Dan saya cuma sampaikan, darah Yesus mengalir, membasahi engkau dari kepala sampai kaki, dan Tuhan bilang engkau sembuh. Ternyata orangnya sembuh beneran. Orangnya sembuh beneran, dan ada keluarganya di situ yang juga saya doain, tapi saya nggak kenal. Ya, kan saya, ya pokoknya tak doain sudah, selesai saya pulang. Barusan ini beberapa waktu, keluarganya ini telepon saya. Ya, dia berkata, Cik Lingling ingat saya. Ya, saya nggak tahu. Dia bilang, saya si A. Ingat nggak waktu saya didoain Cik Lingling di RKZ? Saudara saya Cik Lingling doain sembuh. Dan saya, Cik Lingling doain saya, itu benar terjadi dalam hidup saya. Saya pindah ke Australia. Saya pindah ke Australia puluhan tahun di situ. Dan hari ini, saya sudah kembali di Indonesia. Dan saya ada sakit. Ya, dia cerita sakitnya gini-gini. Dan dia minta didoain. Dia berkata, kapan ada waktu Cik Lingling datang ke tempat saya siap terima. Saya ingin berjumpa lagi dengan Cik Lingling. Saudara, tahu nggak? Bukan saya. Tetapi kalau Tuhan itu luar biasa. Saya sudah nggak ingat orangnya. Saya juga nggak tahu wajahnya. Ya, dia udah puluhan tahun dia masih ingat. Kenapa? Karena ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Hari ini, saya ingin mengajak saudara semua. Setiap hari Senin, ya, bagi Anda yang punya beban, yang punya masalah, tidak lagi cuma nunggu, didoain satu-satu. Awalnya saya mengadakan malam pujian penyembahan hari Kamis. Ya, itu pujian penyembahan, mau memuji menyembah Tuhan. Tetapi sama, doain orang satu-satu sampai selesai. Dan saudara juga sama duduk, diem nunggu, dan nunggu ada sih sampai ngantuk-ngantuk, saat tidurnya, saat bangunnya, sampai didoain. Iya kan? Tapi nggak terjadi apa-apa. Paling diberkati, cukup-cukup toh. Tapi saya ingin Anda diberkati bukan cukup-cukup, lebih dari cukup. Anda diberkati berkelimpahan. Anda keluar bukan seperti biasa, tapi Anda keluar sebagai pemenang yang berkemenangan dan memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Memenangkan keluargamu dan keluargamu. Dan Anda tampil bukan sebagai orang biasa. Anda tampil berkemenangan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, menjadi alat kepanjangan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya akan mengadakan, ya, dulu orang banyak bilang, Cik Lingling Senin, Cik Lingling Senin. Saya pikir gini, aduh Tuhan, udah Rabu, Kamis, Sabtu, ya, Selasa onsite. Terus hari Minggu masih pelayanan khotbah. Saya cuma punya waktu Senin dan Jumat. Ya, minta Senin lagi terus, kapan waktunya buat saya Tuhan? Iya kan? Tetapi hari ini Tuhan katakan, hari Senin, saya akan ajak saudara semua untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah dengan segenap hati. Bukan untuk didoain satu-satu, enggak. Ya, tapi kalau ada pesan Tuhan global, semua untuk semua, saya akan sampaikan. Ya, saudara belajar. Bukan cuma didoain pesan, terima pesan Tuhan. Saudara belajar. Anda belajar berdoa, mendoakan. Anda mendoakan pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Anda mendoakan teman-teman Anda yang sakit. Anda mendoakan teman-teman Anda yang mengalami kesusahan. Ya, mengalami kemalangan, yang mengalami kesesakan, yang mengalami jalan buntu, yang mengalami nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa
bayar utang, nggak bisa bayar bank. Anda berdoa buat mereka semua. Ketika kita belajar melayani Tuhan dengan segenap hati, memberikan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita mendoakan orang lain dan orang lain, kita bekerja buat kemuliaan nama Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Ya, nanti akan Anda lihat kelihatannya muji nyembah biasa, tapi ada perubahan demi perubahan terjadi yang luar biasa dan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Hari Senin kita mulai, Bapak Ibu nganggurnya jam berapa? Ya, saya nggak akan mengganggu aktivitas Bapak Ibu karena ini kita mau memuji dan menyembah. Hari Senin mungkin jam 8, kalau bisa jam 8, kita mulai jam 8 malam. Jadi semua sudah selesai kerjaan, ya. Udah ngajarin anak sekolah semua, udah selesai. Kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mau jam 8 atau jam 9, terserah. Ya, mungkin jam 8 lebih bagus. Nanti yang bisa jam 8, yang bisa jam 9, jam 9. Ya, kita belajar. Kita belajar memberikan pujian penyembahan. Saudara tahu enggak? Ketika pujian penyembahan kita berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, terobosan demi terobosan pasti terjadi. Percayalah, pintu-pintu yang tertutup terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah, gangguan-gangguan, roh-roh yang mengintimidasi kamu, yang berusaha menghalangi merintangi rencana Tuhan dalam hidupmu, yang berusaha menghalangi merintangi berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu, semua akan lepas dan lepas. Semua akan tersingkirkan dan tersingkirkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, ya, bagi Anda yang mau ikut, silahkan. Tapi bagi Anda yang aduh enggak mau aku, iya enggak apa-apa. Ya, tetapi saya himbau bagi Anda yang ingin mengalami doamu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Bagi Anda yang ingin segera mengalami masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mengalami terobosan terjadi, pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi, peningkatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari. Hari Senin mulai jam 8. Ya, kita akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah. Saudara tahu enggak? Kelihatannya memuji menyembah biasa ya, tetapi urapan itu ada. Hadirat Tuhan itu ada. Lawatan jamahan Tuhan ada. Dan itu akan transfer. Kalau saya dipakai Tuhan penglihatan nubuatan, Anda pun akan kena. Anda pun bisa mendapat penglihatan nubuatan dari Tuhan. Sudah ada beberapa di tempat ini. Ada Bapak Paulus Aming, ya, Bapak Pak Unandi, walaupun kadang-kadang ada, kadang nggak ada, ya kan? Ada Ibu Grace Lumampau juga yang dipakai Tuhan. Ada Cik Meyung juga yang bisa dapat penglihatan. Ya, awal nggak ada apa-apa, tapi sekarang udah dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan juga mau pakai si Cik Meyung di Taiwan. Kalau nunggu saya ke Taiwan nggak sampai-sampai, ya. Tetapi di Taiwan ada Cik Meyung yang melayani, menjadi alat kemuliaan Tuhan dan kepanjangan tangan Tuhan. Begitu juga Anda semua akan dipakai Tuhan di daerah Anda, di tempat Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, yuk. Kalau mau nanti hari Senin saya undang semua bergabung. Ya, percayalah. Apa yang terjadi dalam hidup Salomo, dalam diri Salomo, itu juga akan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mulai hari ini kita belajar jangan menghakimi, jangan menjudge orang yang tidak benar, yang tidak baik. Salomo adalah keturunan dari Bapak Daud dan Ibu Batseba yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah memecat Daud sebagai raja. Tetapi Tuhan tetap mengampuni, mengasihi Daud. Tuhan tetap memberikan kedudukan Daud sebagai raja sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan mengampuni dan mengasihi. Ya, Tuhan tetap memberikan waktu dan kesempatan. Kenapa? Karena Daud sudah menyadari kesalahannya. Daud bertobat. Daud minta ampun. Dan
Daud tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menghapuskan segala kesalahannya. Mari saudara, kita mau supaya apa yang Tuhan berikan dalam diri Salomo, benar-benar Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dengan hikmat, makrifat yang dari Tuhan, itu lebih mahal harganya dari emas dan perak. Ya, saudara, itu tidak gampang. Tetapi kalau kau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, hikmat makrifat Tuhan akan berikan dalam hidupmu, dalam hatimu. Ya, kelihatannya nggak bisa, kelihatannya nggak mungkin, kelihatannya buntu, tapi tiba-tiba hikmat Tuhan, ini loh begini, ini loh begini, ini loh begini, dan semuanya selesai dengan cara Tuhan. Itu hikmat, saudara. Dan alangkah indahnya kalau kita punya hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan itu melebihi orang pandai sekalipun. Orang pandai belum tentu berhikmat. Tetapi kalau hikmat Tuhan ada dalam diri kita, kita melebihi orang yang terpandai sekalipun. Ya, mari saudara. Kita mau datang sama Tuhan. Ya, siapkan hatimu. Nanti saya akan doain lagi satu persatu. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Mari saudara, kita akan datang menghampiri takhta hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Ajaib segala perbuatan. Kau Bapak yang baik, Bapak yang rahmani rahimi di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kami sembah dan kami agungkan di atas segala-galanya. Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Sifat manusia yang seringkali egois Tuhan. Hanya ini ingin didoakan, minta berkat, minta kekuatan, minta kesehatan, minta ditolong masalah, kesulitan, pergumulannya. Tetapi seringkali kami tidak memiliki hati yang paham apa yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau tolong kami lewat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan, lewat hamba-Mu Cik Lingling. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berkumandang di dalam setiap hati kami. Jangan sampai kami tidak peduli akan Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam setiap hati kami. Agar hidup kami diubahkan. Kami boleh menjalani komitmen kami di hadapan Engkau. Bahwa kami mau setia kepadamu. Baik saat kami menghadapi cobaan. Saat kami menghadapi pergumulan, masalah, dan lain sebagainya. Saat kami diberkati. Saat kami dalam kekurangan. Kami mau tetap setia kepadamu. Oh Tuhan, kami niati, kami dengan sungguh-sungguh hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Kami datang mencari Tuhan, bukan untuk mencari berkat-Nya, tetapi kami mencari pribadi-Mu, yaitu mencari firman Tuhan, yang dapat meneguhkan dan menguatkan iman kami, ya Tuhan. Sebab kami bukan mencari hal-hal yang duniawi, bukan mencari kekayaan, uang yang banyak, pekerjaan sukses, semua dalam kondisi sehat dan baik, semua sempurna. Tuhan, haleluya, Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh memperbanyak waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, lewat hamba-Mu, Tuhan telah membukakan kesempatan hari Senin. Ada pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kami yang tergerak, kami yang merasakan, haleluya, perlu lawatan Tuhan. Kami mau meluangkan waktu yang ada untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjaga hati dan pikiran kami tetap kudus di hadapan Engkau. Hidup kami benar di hadapan Engkau, ya Tuhan. Sebab jika kami, Tuhan, memperoleh kekayaan dan harta duniawi, jika kami tidak memiliki firman, apa gunanya, apa arti yang kami dapatkan di dunia ini? Semuanya akan sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau pakai hamba-Mu Cik Ling semakin hari, semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan dari tempat maha tinggi. Dengan kekuatan kuasa otoritas sorga, memakai hamba-Mu, kuasa-Mu mengcover hamba-Mu dalam pelayanan Christ Ministry. Berkati Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini dengan penuh kesemangatannya, dengan giatnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan. Tuhan, Engkau tolong selalu, Engkau berkati hamba-Mu ini, karena dengan kerelaannya, haleluya, bagaikan orang yang membuang waktu seakan-akan sia-sia, tetapi itu sangat menguntungkan banyak orang. Tuhan, Engkau mau tolong pakai hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu kekuatan, oh Tuhan, otoritas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja begitu sempurna kepada hamba-Mu Cik Ling. Tuhan, haleluya, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu, mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan Christ Ministry ini Tuhan. Tenaga, waktu, pikiran, sampai pun keuangan, materi yang bisa kami lakukan dengan penuh syukur, dengan penuh ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkau tidak menunggu, oh Tuhan, uang kami, materi kami, harta kami, tapi Tuhan menunggu hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus ikhlas untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada kebenaran. Tuhan tolong, terima kasih, berkati hamba-Mu Cik Ling sehat selalu, diberikan kekuatan perlindungan. Apabila, oh Tuhan, ada kuasa-kuasa setan, iblis, roh-roh jahat yang hendak mengganggu, yang hendak menggagalkan rencana Tuhan ini, kami sepakat satu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang dahsyat untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga orang yang hendak mengganggu, dia tidak berkuasa, dia tidak bisa melakukan itu, menggagalkan rencana-Mu. Kami percaya karena kuasa-Mu, oh Tuhan, lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan, berkati keluarga Cik Ling. Berkati, oh Tuhan, suami, berkati anak-anak, semua mantu dan cucu yang terus sampai hari ini mensupport pelayanan hamba-Mu. Tuhan, berkati seluruh jemaat Zoom, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, berkati semua, oh Tuhan, dokter yang ada di dalam Zoom ini, berkati para pengusaha, bisnismen, oh Tuhan, berkati mereka sebagai pegawai karyawan, ataupun mereka sebagai, oh Tuhan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, berkati semua. Kalau mereka sedang menunggu pertolongan Tuhan, biarlah bawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bukan hanya mencari-mencari, tetapi dia memberikan waktu, tenaga, dan hatinya untuk mengasihi Engkau dengan tulus. Maka Tuhan akan tolong setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, kami serahkan haleluya semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati co-host Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin penuh hikmat dan pengurapan daripada Tuhan. Sehingga, oh Tuhan, ibadah Zoom ini terus berlangsung dengan baik. Melalui, oh Tuhan, co-host yang Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk mengatur Zoom ini Tuhan. Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu, Tuhan pakai dan berkati keluarganya, usaha dan pekerjaannya, berkati rumah tangga hidup nikahnya, berkati anak-anaknya, berkati mereka semuanya apapun menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan, saat kami dengan tulus dan ikhlas mendukung pelayanan ini, Tuhan akan pedulikan hidup kami. Tuhan juga yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukan saja sandang pangan papan, tapi berkati kehidupan rohani kami semakin gemuk, rohani kami semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi apapun juga. Biarlah kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan hamba-Mu Cik Ling akan melanjutkan kembali ibadah pelayanannya sampai nanti malam. Tuhan sertai, lindungi, jaga Bapak, supaya dengan penuh sukacita, dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Kau Tuhan, turun tangan, memberkati kami semua dengan berkat ilahi surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat kasih karunia-Nya
Oh, berkat-berkat ilahi, berkat surgawi dilimpahkan atas kita, memberikan sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan, keselamatan, masa depan yang menunggu dengan pengharapan, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Ciling. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Feben ini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan dipakai semakin luar biasa. Amin. Terima kasih Cik Ling, sama-sama. Tuhan berkati, semangat, kuat. Ya, amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, pesan-pesan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Kalau ada, saya berikan waktu untuk disampaikan. Ada? Shalom. Ya, Bapak Paulus Aming. Ya, selamat malam saudara-saudariku semua. Pertama saya mau bersaksi dulu, baru saya mau menyampaikan beberapa yang Tuhan percayakan untuk saya lihat tadi. Puji akan nama Tuhan, Ciringling doa akan saya hari Kamis mengatakan bahwa engkau akan dapat kejutan, dapat berkat yang tak terduga. Memang Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa. Hal-hal yang saya tidak pernah dipikirkan. Saya taruh harapan 100% sama Tuhan. Saya tidak pikir berharap bahwa pendapat dari mana-mana. Tetapi hari ini Tuhan buat kejutan saya. Sore ini sangat dahsyat. Yang berkat tak terduga yang Ciringling sampaikan hari Kamis itu saya terima hari ini. Puji akan nama Tuhan. Sungguh ajaib, Tuhan luar biasa. Itu kesaksian saya. Jessica masih ada kah? Tadi Ciringling ada doa, saat Ciringling doakan Jessica tadi, Jessica Taiwan tadi, saya ada lihat dia ada macam timbun di wajahnya, macam seorang nenek sudah tua, rambut putih semua. Bukan wajah Jessica. Nanti kalau besok Jessica pergi gereja, ada orang yang salam, baru tanya keadaannya Jessica, minta dia layani. Nanti dia akan sampaikan orang itu. Siapa itu saya tidak tahu. Yang pentingnya ketemu orang itu, orang apa saja, orang mana saya tidak tahu. Kalau dia salam Jessica, baru tanya keadaannya seperti apa, bagaimana, kok seperti ini, minta dia layani. Ya, Jessica tetap kuat. Jangan kalah, tetap kuat. Minta didoain. Banyak berdoa ya. Nah, sekian dari saya dan juga ini saya sudah lama datang kepada saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari kita semua yang ada di Jakarta. Selalu waspada pada saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan, siapkan diri. Akan terjadi sebuah bencana besar menyangkut air di Jakarta. Itu akan terjadi. Harus hati-hati, mungkin punya pemukiman, mungkin melawan banjir kah, dekat Tangkurau kah, segera mungkin cari tempat yang jauh. Akan terjadi itu. Sekian dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, terima kasih Bapak Paulus Aming yang sudah dipakai Tuhan, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Ya, semangat Pak Aming, maju terus. Ketika engkau dipercaya, engkau berani menyampaikan tanpa takut kepada manusia, maka penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup Pak Aming dan berkat Tuhan juga luar biasa. Ya,
Maju terus, semangat. Amin. Terima kasih, Cik. Tuhan Yesus berkati Cik Min juga. Amin. Tuhan menyertai dan memakai Pak Amin semakin luar biasa. Ada lagi yang Amin. dipakai Tuhan penglihatan nubuatan? Ada lagi? Ini aku mau bersaksi. Boleh, silakan Ibu Simi. Shalom, saudara-saudara. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu memang selalu dan sangat luar biasa bagi saya. Karena ini Tuhan itu saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu selalu menyediakan apapun yang saya perlukan karena saya selalu berharap kepada Dia. Selama ini saya ini nggak pernah bayar uang kontrakan saudara. Saya ini sudah 21 tahun selalu yang bayar Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menunjukkan siapa aja gitu loh. Dan orangnya tuh selalu setiap tahun tuh ada beda-beda, ada yang sama gitu. Nah ini kejadian yang terakhir ini, dan saya tuh selalu mengalami, selalu apa ya, kayak pas di leher dulu, baru Tuhan tolong. Sampai kayak saya udah mau tenggelam gitu loh. Baru Tuhan itu tolong. Karena saya betul-betul mengandalkan Tuhan. Kan ada seperti dalam Yeremia 17 ayat 8 kan, diberkatilah 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang merambat akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi saya benar-benar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan saya. Dan Tuhan biasa kan berharap sama dia, mengandalkan pakai kasut, ya kasutnya Tuhan gitu. Ya, jadi saya berharap loh. Kemarin yang terakhir ini, saudara, selama 3 tahun ini saya ada yang bayarin. Setiap tahun bayarin pokoknya. Terus yang bayarin udah 3 tahun, yang bayarin ini meninggal. Terus saya bilang, Tuhan, gimana Tuhan? Sudah meninggal aku, gimana? Tapi saya tuh, karena Tuhan itu gini, umpamanya satu orang ini yang bayarin ya, nanti Tuhan umpamanya nggak bisa ya, ganti orang lain. Itu memang sering saya tuh ngalami gitu loh. Dan itu sangat dahsyat gitu. Saya tuh sampai mikir, waduh Tuhan itu memang bisa memakai siapapun juga untuk tolong saya. Siapapun. Makanya kita kalau betul-betul mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa aja. Kita tidak memakai kekuatan kita tidak mencari pertolongan Tuhan, pertolongan manusia. Kita tidak mencari utang sana sini kan juga, kalau kita utang itu juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kan di dalam Roma 13 ayat 8 itu, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Itu saya selalu pegang tuh. Kalau kita mencari manusia, kekuatan sendiri, gak akan mungkin pertolongan Tuhan itu nggak mungkin datang gitu loh. Dan saudara, pas itu ada kan yang bayarin itu istrinya itu ngomong, iya mau bayarin kontrakannya gitu loh. Terus pada waktu kemarin terakhir itu tanggal 5 Mei ya, terakhir, tanggal 3 Mei itu katanya nggak mau dibayarin. Oh, saudara bayangin, tinggal 2 hari saya nggak dibayarin, lalu saya itu mau tinggal mana gitu. Tuhan, saya mau tinggal mana Tuhan? Saya nangis Tuhan. Saya nangis saudara, saya nangis Tuhan. Saya mau tinggal mana? Kontrakan rumah itu kasih waktu saya 1 minggu. Dia bilang, saya kasih waktu 1 minggu. Terus saya, oh puji Tuhan, orangnya itu baik. Berarti saya dikasih 1 minggu. Terus saya, orangnya juga kasih waktu lagi. Sampai tanggal 22 Mei kemarin. Gitu. Terus saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya cuma hanya menyembah Tuhan, nyembah. Saudara, kalau kita minta pertolongan Tuhan, kita menyenangkan hati Dia. Nyembah, saya nangis, Tuhan, tolong saya Tuhan, gimana Tuhan? Saya harus mau tinggal mana Tuhan? Saya bilang gitu. Loh, saya itu tuh gak nyari siapa-siapa, saya cuma,
Tuhan gimana Tuhan? Habis itu ada yang nawarin tempat tinggal yang ini yang ngomong ya, yang pernah bersaksi di Araya itu, saya tinggal di situ. Tinggal di rumah situ itu rumah yang dijual, saudara. Jadi saya cuma nunut sementara gitu loh. Bayangin saya pindah di situ, hampir angkat barang-barang saya habis 1 juta, saudara. Pindah-pindah, habis uangnya 1 jutaan buat pindah. Terus rumah itu kan rumah yang dijual gitu. Belum 1 bulan itu, rumahnya laku. Saudara, rumah laku. Oh, saya bingung. Tuhan, saya nangis. Tuhan, gimana rumahnya laku? Tuhan, saya gimana Tuhan? Saya bilang gitu, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Terus hari Sabtu kemarin itu, saya di jalan. Waktu ada Zoom ini, saya di jalan. Orang yang punya rumah begini katanya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, hari Rabu ini rumahnya sudah bersih, tidak ada barang. Gitu, ngomong gitu. Karena saya mau serah terima sama yang punya rumah. Oh, saya tuh waktu itu saya di jalan, saudara, di Ayani itu ya. Saya berdiri, duduk, saya minggir, terus saya nangis. Wah, nangis kencang sekali, saudara. Nangis saya gitu, gak bisa tahan, saudara. Nangisnya sampai sekarang tuh mungkin saya masih rasakan nangisnya saya itu loh, saudara. Nangis itu saya, Tuhan, saya harus gimana Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan nolong saya. Saudara tuh saya udah mulai mikir, yang Tuhan itu kan janjikan, saya kan nggak pernah utang gitu loh. Saya sampai pikiran nyari ke utang gitu loh. Tuhan ampuni saya ya, saya nggak boleh utang kan, saya sudah mengandalkan Tuhan, nggak mungkin saya mau utang. Tuhan, saya kan sudah mengandalkan Tuhan gitu loh. Terus saudara, saya sempat jalan-jalan sambil nyari rumah, saudara. Saya lihat-lihat rumah gitu. Tapi saya nggak tahu mau lihat rumah bagaimana, saya sampai bingung gitu loh. Hampir 1 jam, 2 jam saya putar-putar nyari rumah gitu. Terus mari gitu, saudara, ajaib saudara. Jam 6 sore itu loh, ditelepon. Ada rumah buat kamu besok pagi siap angkat barang-barangmu. Aduh, aku Tuhan bilang terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Saya dikasih kontrakan rumah, saudara. Wah, ajaib banget. Rumah saya dikasih kontrak, aduh saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Itu 35 juta gratis, saudara. Tanpa bayar, cuma dalam 2 jam saya nangis gitu. Tuhan langsung dengar doa saya, saudara. Tuhan memang luar biasa, saudara. Kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita betul-betul berserah menyenangkan hati Tuhan, apapun juga. Tuhan dengarin doa saya. Saudara, ini pengalaman saya memang benar-benar, saudara, sungguh luar biasa. Dan saya nggak bisa mikir dan tidak bisa mikir, saudara. Saya dikasih gratis angkat barang saya juga. Nggak bayar, saudara. Angkat itu bayar 1 kali angkat 160.000. 6 kali, 7 kali sudah 1 juta. Aduh, bilang Tuhan terima kasih. Saudara, ayo kita di sini mungkin punya masalah apapun juga. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kalau kita mengandalkan Dia, pasti tidak akan terlambat. Tapi sampai dulu, sampai sudah nggak bisa buat apa-apa, baru Tuhan datang tolong kita. Iya, saya bilang saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain buat Tuhan. Kalau gitu, terima kasih Tuhan pasti nolong saudara juga kalau saudara mau berharap sama Dia, mau menyenangkan hati Dia. Soalnya saya juga tahu kalau kita menyenangkan hati Tuhan, memuji menyembah Tuhan, Dia akan senang karena Tuhan itu juga senang dipuji, saudara. Manusia senang dipuji. Tuhan pasti juga senang dipuji. Kalau kita puji Dia, sembah Dia, Dia punya hati senang, Dia pasti tolong kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, sakit, penyakit, apapun juga, Tuhan pasti nolong. Tuhan pasti sembuhkan. Kalau kita betul-betul berharap sama Dia. Terima kasih, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Cici Lili.
Ya, terima kasih Simi, kesaksiannya yang luar biasa. Sekarang tinggal di mana Simi? Pondok Chandra. Iya, Oh, Pondok puji Chandra. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dapat rumah gratis 1 tahun 35 juta. Ya, makanya backgroundnya sudah berubah. Tuhan Yesus itu ajaib. Ya, saudara tahu nggak, Simi ini mengalami berkali-kali tiap tahun harus pindah kontrak rumah. Dan semuanya tiap tahun gratis, saudara. Dan itu memang dia alami. Sampai waktu nggak ada uang harus di depan di jalan, dan Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya. Ya, kalau Simi bisa dapat gratis, ditolong Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, hari ini Anda pun semuanya pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, terima kasih Simi kesaksiannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Simi semakin luar biasa. Amin, amin. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.